Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Pratama Tewahyo dengan NIM 301342521500032, Prodi Akuntansi S1. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar akuntansi 1. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang ruang lingkup akuntansi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada 5 materi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang ketiga, basis pencatatan akuntansi. Yang keempat, klasifikasi akun. Dan yang kelima, persamaan dasar akuntansi. Materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah sebagai suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengisiran data keuangan suatu organisasi guna menyediakan informasi yang dijadikan penilaian dan pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi keuangan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan, akuntansi ini adalah laporan keuangan sebuah perusahaan yang digunakan sebagai penilaian dan pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi keuangan tersebut. Siapa saja sih para pemakai informasi keuangan ini? Yaitu terbagi menjadi 2, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal yaitu pemilik perusahaan, manajer dan karyawan, sedangkan pihak eksternal adalah investor atau calon investor, kreditor, masyarakat, dan pemerintah. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam proses akuntansi dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi prinsip-prinsip dasar akuntansi ini adalah bisa dikatakan sebagai pedoman atau aturan yang kita ikuti agar proses akuntansi bisa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Apa saja sih prinsip-prinsip dasar akuntansi? Mari kita simak video berikut ini. Di Indonesia, prinsip akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat IAI. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini mengakui konsep kesatuan usaha sebuah perusahaan. Jadi akuntansi menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan yang bersangkutan. Prinsip entitas ekonomi ini disebut juga konsep kesatuan entitas, yaitu di mana seluruh pencatatan atas semua transaksi keuangan yang terjadi tidak boleh dicampur antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan pribadi pemilik. Terus yang kedua ada prinsip periode akuntansi. Arti prinsip ini adalah penilaian dan pelaporan keuangan entitas usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu, yaitu di mana prinsip periode akuntansi ini disebut juga prinsip kurun waktu. Prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang terukur. Periode akuntansi yang umum dipakai dalam menjalankan usaha adalah 1 tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Yang ketiga ada prinsip satuan moneter. Prinsip moneter menekankan pada pencatatan yang terbatas pada segala sesuatu yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Yang artinya di mana prinsip satuan moneter adalah pencatatan transaksi keuangan yang harus dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan faktor-faktor non-moneter. Contohnya, sebuah perusahaan tidak akan mencatat kualitas kerja seorang karyawan karena tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi akan mencatat biaya gaji, biaya peralatan, atau harga penjualan yang melibatkan transaksi moneter. Terus yang keempat ada prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi keuangan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh misalnya sebidang tanah ini memiliki harga pasaran berdasarkan lokasinya senilai 100 juta. Namun sebuah perusahaan mampu membeli
tanah tersebut dengan harga senilai 90 juta. Maka yang diakui dan dicatat adalah senilai 90 juta sebagai harga kesepakatan antara penjual dengan perusahaan tersebut. Jadi prinsip biaya historis ini menekankan kita untuk mencatat transaksi berdasarkan nilai yang sebenarnya, nilai yang telah disepakati antara penjual dan perusahaan. Terus yang kelima ada prinsip kesinambungan usaha. Prinsip kesinambungan usaha ini menganggap bahwa sebuah entitas usaha akan beroperasi terus-menerus dan berkesinambungan, dalam artian karena memang tidak ada perusahaan yang menginginkan usahanya akan berhenti di tengah jalan, kecuali terjadi peristiwa tertentu, misalnya bencana alam atau kejadian atau hal-hal yang tidak terduga lainnya. Yang keenam yaitu ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip akuntansi yang menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan informatif. Dalam prinsip pengungkapan penuh ini, karena mengingat banyaknya pengguna informasi akuntansi seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, pemakai informasi itu ada pemilik perusahaan, manajemen, karyawan, kreditur, investor atau calon investor, pemerintah dan masyarakat. Namun informasi keuangan tersebut hanya berupa ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi pada satu periode. Karena tidak mungkin memuat semua informasi dalam satu laporan, maka pada laporan keuangan diberi keterangan atau informasi tambahan yang diperlukan yang tidak terdapat dalam laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut berupa catatan kaki atau lampiran yang berisi ada metode akuntansi yang digunakan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan metode akuntansi, koreksi, taksiran, dan lain-lain. Catatan tentang perubahan ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana perlakuan perusahaan terhadap perubahan yang terjadi tersebut. Terus ada kontrak pembelian atau kontrak penting lain, kemungkinan adanya laba atau rugi yang bersyarat, catatan tentang modal, misalnya jumlah saham dan lainnya. Terus catatan tambahan untuk menunjukkan perhitungan yang lebih detail tentang akun tertentu yang dianggap penting dan material. Tujuan dari pengungkapan penuh ini yaitu agar memastikan transparansi dan keakuratan serta membantu pengguna laporan seperti investor dan kreditor untuk membuat keputusan yang terinformasi dan tepat. Prinsip ini juga meminimalkan asimetri informasi antara manajemen, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Asimetri informasi itu apa sih? Itu adalah kondisi di mana satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik daripada pihak lain yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan keputusan yang tidak efisien. Terus ada prinsip yang ketujuh yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan ini diakui ketika terjadi transaksi keuangan dan ada kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut. Nah, prinsip pengakuan pendapatan ini meskipun penambahan kas atau setara kasnya belum diterima oleh perusahaan, tetap transaksi ini dapat dicatat. Terus yang kedelapan ada prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan ini artinya biaya yang dikeluarkan perusahaan dipertemukan atau dimatchingkan dengan pendapatan yang diterima. Artinya prinsip mempertemukan ini adalah untuk menentukan nilai penghasilan bersih dari tiap periode. Pembebanan biaya disarankan menggunakan akrual basis dalam pencatatan akuntansinya, sehingga memunculkan adanya jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk mempertemukan antara biaya dan pendapatan yang diterima. Prinsip yang kesembilan yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah prinsip akuntansi yang harus digunakan pada pelaporan keuangan secara konsisten atau tidak berubah-ubah dalam hal metode, prosedur, dan kebijakan yang digunakan. Gunanya yaitu agar laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi para penggunanya. Nah, prinsip konsistensi ini juga menekankan kita bahwa
pelaporan keuangan itu harus secara tetap dan tidak boleh berubah-berubah dalam hal metode, prosedur, dan kebijakan yang digunakan. Terus ada yang ke-10 yaitu prinsip materialitas. Prinsip materialitas adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Bernilai dalam arti bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak material, maka tidak perlu dinilai dan diakui. Materi yang ketiga yaitu basis pencatatan akuntansi. Basis pencatatan akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang dimana artinya basis kas ini transaksinya tuh dicatat berdasarkan peristiwa pada saat kas atau setara kas sudah diterima atau dibayar kepada suatu perusahaan. Sedangkan basis akrual itu adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi basis akrual ini kebalikannya basis kas. Basis akrual ini dapat dicatat walaupun kas atau setara kasnya itu belum diterima atau dibayar, transaksinya tetap dicatat. Materi yang keempat yaitu klasifikasi akun. Apa itu akun? Akun merupakan media yang menjadi tempat untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan sesuai spesifikasinya yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai aset, kewajiban atau liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi akun ini bisa diartikan sebagai wadah atau tempat pemisahan nama akun-akun sesuai dengan jenis-jenisnya untuk kita melihat terjadinya perubahan baik pada nilai aset, kewajiban atau liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu ada akun real atau real account dan akun yang kedua yaitu akun nominal atau nominal account. Akun real adalah akun yang memberikan informasi atas kekayaan perusahaan yang benar-benar ada atau yang benar-benar berwujud ya. Akun real terdiri dari akun aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan akun nominal adalah akun yang memberikan informasi atas operasional atau kinerja perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Akun nominal ini juga merupakan akun sementara atau akun tidak berwujud yang digunakan pada suatu periode tertentu. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan beban. Nah, dalam tabel ini teman-teman dapat lihat apa saja akun-akun yang masuk dalam akun real dan akun apa saja yang masuk dalam akun nominal. Bisa kita lihat di sini akun yang masuk dalam akun real yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas yang ditandai dengan warna kuning itu. Nah, aset ini terbagi menjadi beberapa akun juga yang ditandai warna abu-abu ya, yaitu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Nah, di liabilitas juga terbagi menjadi beberapa akun, yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga ekuitas. Ekuitas juga terbagi menjadi modal. Terus dalam akun nominal terdapat akun pendapatan dan beban. Pendapatan juga terbagi menjadi beberapa akun, yaitu pendapatan operasi, pendapatan di luar operasi, terus beban operasional, dan beban di luar usaha. Materi yang kelima yaitu persamaan dasar akuntansi. Pada gambar ini kita bisa lihat di sini ada gambar aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana persamaan ini menggambarkan bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau aset diperoleh dari dua sumber utama, yaitu liabilitas pinjaman atau utang, ekuitas hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Jadi kita simpulkan bahwa kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau disebut juga aset ini berasal dari dua sumber utama, yaitu dari liabilitas dan ekuitas. Bisa kita lihat pada slide ini yaitu persamaan dasar akuntansi, rumusnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah
ekuitas. Aset itu merupakan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan sama dengan liabilitas, kewajiban ditambah modal pemilik. Jadi aset itu dimiliki suatu perusahaan itu terdapat dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi terjadi juga perubahan dalam persamaan akuntansi. Di dalam slide ini ada contohnya, yaitu contoh yang pertama yaitu jika pemilik menyetorkan modal maka aset dan ekuitas akan bertambah. Contoh transaksinya, misalnya pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal. Nah, perubahan akuntansi yang terjadi di sini yaitu akun kas pada asetnya bertambah 10 juta dan akun modal pada ekuitasnya bertambah juga 10 juta. Kenapa akun kas dan modal bertambah? Karena pemilik menyetorkan uang tunai. Uang tunai itu termasuk ke dalam akun kas aset. Jadi, akun kas asetnya tuh bertambah senilai 10 juta. Nah, kalau aset bertambah, otomatis modal atau ekuitas juga ikut bertambah. Jadi persamaan akuntansi yang kita bisa lihat di sini yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yaitu asetnya bertambah 10 juta sama dengan liabilitasnya 0 ditambah ekuitasnya bertambah 10 juta. Jadi antara aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas yaitu sama-sama balance, sama-sama senilai 10 juta. Pada contoh yang kedua juga bisa kita lihat, jika perusahaan mengambil pinjaman atau utang, maka aset dan liabilitas akan bertambah. Contoh transaksinya, perusahaan membeli peralatan seharga 5 juta secara kredit. Perubahan akuntansinya yaitu akun peralatan pada aset bertambah 5 juta dan akun utang pada liabilitas juga bertambah senilai 5 juta. Persamaannya di sini yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, asetnya bertambah 5 juta sama dengan liabilitasnya bertambah 5 juta ditambah ekuitasnya 0. Jadi keduanya sama-sama balance antara aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jika keduanya tidak balance atau tidak seimbang, maka ada kesalahan peletakan akun. Jadi harus diulangi lagi dari awal. Nah, berikut itu beberapa contoh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Mungkin itu saja, sekian dari penjelasan dan pemaparan materi tentang ruang lingkup akuntansi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah lompatan besar untuk masa depan kita semua. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.